السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل والنظر إلى وجهك الكريم. نسألك اللهم علما نافعا يقربنا إليك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب المصطفى الرسول المجتبى والنبي المرتضى نور الهدى شمس الضحى بدر الدجى سيد السادات سيدنا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح جميع أولاده وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والشهداء والعلماء والمصنفين، وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأولياء الصالحين والمقربين، وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، صنابائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن له حقوق علينا وعلى ما نوينا من الصلاة الصالح وعلى كل نية صالحة، ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني والشيخ محمد نواوي البنداني رحمهم الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuki pundi ini sampai di mana? Mboten eling. Sampai wa ana niku nggih. Yang ngelingi ngaji padha gak elinge. Sing ngaji karo sing maca padha gak elinge. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana al-an wa ana lan utawi ingsun Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani al-ana ing dalam saiki iku uridu ngarepake sapa ingsun uridu saya berharap atau saya menginginkan at-tabarruka ing ngalap berkah, mencari keberkahan bi'ityani haditsaini kelawan nekaake utawa kelawan nyampeake hadis loro, bi'ityani haditsaini kelawan nyampeake hadis loro
syarifaini kang mulya karone, jalilaini kang agung karone. Fal haditsul awal mongko utawi hadis al awwalu kang pertama. Fal hadis mongko utawi hadis al awwalu kang pertama iku ajazani, iku ajaza wus ngewehi ijazah, ajaza wus maringi ijazah ni ing ingsun bihi kelawan al hadis al awal sapa al allamatu kiai utawa imam kang banget alime. Al allamah niku cara lari ngaos nahwu napa ngaos balaghah niku namine sighat mubalaghah, nggih. Itu namanya sighat mubalaghah atau apa dalam bahasa Inggrisnya itu superlatif, pernyataan atau kalimat untuk menyatakan sangat atau menyatakan mentok, yaitu mubalaghah. Sifat-sifat Allah dalam al-asma al-husna itu semuanya menggunakan sighat mubalaghah. Maka bahasa kita untuk menerjemahkan itu yang paling mudah adalah menggunakan kalimat maha itu mubalaghah. Al-allamah kang banget alime, sangat alim, ya, bukan alamah tanda itu, bukan. Kalau itu lamnya tidak ditasydid, alamah ya, alamatun tanda, alamat. Kalau ini allamah dari kalimat alim, jadi alim, al-alim. Kalau al-alim itu ya alim gitu saja, tapi kalau al-allamah itu banget alimnya, alim yang sangat alim. Bisa disampaikan halaman beberapa jam apa sih? Ini kitabnya beda, halaman berapa kitabnya beda. Kalau punya saya ini halaman 6. Kalau gadane jenengan enggak tahu. Halaman 4. Nggih, pokoknya di padosi piyambak, dicari sendiri. Wa anal an uridu at-tabarruka bi ityani haditsaini syarifaini jalilain. Fal haditsul awwal ajazani bihi al-allamatu asy-syekh rubani syekh Muhammad al-Khatib asy-Syami thumma al-Madani al-Hambali, yaitu Syekh Muhammad al-Khatib asy-Syami al-Madani al-Hambali. Syekh Muhammad Khatib salah satu gurunya sinten? Imam sinten? Nawawi. Syekh Muhammad Khatib. Mboten Syekh Muhammad Khatib sing orang Minang niku mboten. Nek niku Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi. Minangkabau niku ya, Minangkabau Sumatera Barat. Itu juga sama, beliau juga di Mekah pernah menjadi imam besar Masjidil Haram juga. Syekh Khatib Minangkabau juga pernah menjadi salah satu gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi generasinya setelahnya Syekh Nawawi. Jadi Syekh Nawawi itu berapa? Syekh Nawawi itu 1800
1815-an. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani 1815. Syekh Khatib Minangkabau itu 1860. Jadi agak jauh ya KCE napa? Pautnya agak jauh. Berapa tahun ya? Kurang lebih 45 tahun ya. 1815 itu Syekh Nawawi. Syekh Nawawi ini juga sama, beliau ini lebih dulu pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Coba, keren ya. Orang Indonesia loh Pak, orang Jawa, orang Banten. Insya Allah luar biasa ya. Jadi kalau Syekh Minangkabau atau Syekh Khatib Minangkabau itu 1860-an. Jadi 40-an tahun anunya, 45 tahunan apa namanya pautnya. Ini adalah Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami, orang Syam. Tsummal Madani. Disebut Tsummal Madani ini ya kemudian beliau menjadi orang Madinah. Al-Hambali yang ngikuti mazhab fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mazhabnya adalah mazhab Hambali. Wa huwa hali utawi Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami iku Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman. Jadi namanya Muhammad Khatib bin Utsman bin Abbas bin Utsman. Orang dulu itu biasa memberi nama anaknya itu seperti kakeknya, seperti buyutnya, itu biasa. Apalagi kalau buyutnya itu adalah orang alim, orang hebat. Biasanya anak-anaknya itu karena tafaulan ingin punya anak seperti mbahnya, ingin punya anak yang alimnya seperti orang tuanya, itu anaknya dikasih nama yang sama. Kadang ada itu yang namanya itu sama semuanya, anak, bapak, kakek itu sama namanya. Ada ulama besar namanya Ibnul Jazari. Ibnul Jazari itu imam qiraat, artinya imam yang atau syekh ahli qiraat. Imam Al-Jazari, beliau itu nama aslinya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi Muhammad anaknya Syekh Muhammad, anaknya Syekh Muhammad atau cucunya Syekh Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Bismillahirrahmanirrahim. An masyayikhi, saking bira-bira gurune Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami, muttasilan hale hadis muttasil. Muttasilan hali hadis muttasil. Hadis muttasil itu berarti hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Itu namanya hadis muttasil. Meskipun hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah itu tidak menjamin bahwa hadis itu mesti sahih. Jadi tidak ada jaminan hadis yang muttasil itu mesti sahih. Tapi hadis sahih salah satu syarat, ya, salah satu syaratnya atau bahkan syarat pertamanya itu adalah dia muttasil. Jadi muttasil itu terjadi persambungan sanad antara guru murid. Jadi tidak putus, antara guru murid itu tidak putus. Ya, kalau mengikuti standarnya Imam Al-Bukhari sangat berat, karena Imam Al-Bukhari itu mensyaratkan hadis muttasil atau ittisalus sanad itu, persambungan sanad itu bukan saja antara guru murid itu satu masa,
tapi betul-betul pernah terjadi pertemuan, ada subutul liqa antara guru dan murid, itu betul-betul pernah terjadi tatap muka. Kalau Imam Muslim enggak. Imam Muslim cukup mensyaratkan untuk ittisalus sanad, sambungnya sanad antara guru murid, itu tidak harus murid pernah bertemu langsung dengan gurunya. Yang penting pernah mengalami hidup sezaman atau semasa. Karena periwayatan hadis itu macam-macam, Pak. Periwayatan hadis itu tidak harus pernah bertemu langsung, enggak. Bisa jadi orang mengijazahi, guru mengijazahi kepada seseorang tanpa terjadi pertemuan. Misalkan saya tidak pernah ketemu fulan, orang tertentu, tapi saya tahu fulan itu. Nah, kemudian saya mengijazahkan kepada dia. Saya mengijazahkan, yang ijazah itu bisa jadi disampaikan secara wasiat. Bisa jadi disampaikan secara wasiat. Bahkan bisa jadi penyampaian hadis itu dengan pakai tulisan. Saya kirimkan surat kepada orang tertentu bahwa saya mengijazahkan hadis saya kepada Anda, silahkan disampaikan. Nah, misalkan begitu. Nah, itu tidak harus terjadi pertemuan. Kalau Imam Muslim boleh seperti itu. Tapi kalau Imam Al-Bukhari, beliau tidak menerima itu. Harus pernah terjadi pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Muttasilan, hali hadis muttasil ila Abi Dzarrin, sambung ila Abi Dzarrin maring sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi sampai dari guru-gurunya Syekh Khatib sampai bersambung kepada sahabat siapa? Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu muga-muga ngridhoi sallallahu Allah anhu saking sahabat Abu Dzar. An Rasulillah, saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fima ing dalam perkara, fima ing dalam perkara, perkara ini maksudnya hadis. Fima ing dalam perkara yarwi kang ngriwayatake, yarwi kang ngriwayatake sapa Rasulullah hi ing ma an rabbi, saking pangerane Rasulullah, an rabbi saking pangerane Rasulullah, saking dari Tuhannya Rasulullah, artinya dari Allah Azza wa Jal, yang maha aziz, yang maha perkasa dan maha agung, yang maha mulia dan maha agung. Berarti ini namanya hadis apa? Hadis qudsi. Jadi hadis itu macam-macam ya Pak, tergantung perspektif yang kita gunakan untuk memilah atau mengklasifikasikan hadis. Kalau dari perspektif sumbernya hadis itu bisa jadi hadis itu dibagi, ada hadis qudsi, kemudian ada hadis nabawi, atau kadang ada orang itu yang membagi, ada hadis qudsi, kemudian ada yang disebut dengan hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Paham Pak Idrus? Hah? Sampean tulis engko lali sampean. Mungkin saderenge poso niku wonten ujian nggih. Sebelum puasa nanti ada ujian. Jadi ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Hadis qudsi itu hadis yang sumbernya itu dari Allah. Jadi hadis yang secara redaksional, susunan kalimatnya itu disampaikan oleh Rasulullah, tetapi substansi atau isi dari hadis itu adalah wahyu dari Allah. Kalau Al-Quran beda. Al-Quran itu lafzon wa ma'nan minallah.
Al-Quran itu baik substansinya ataupun teks atau redaksinya itu dari Allah. Jadi Rasulullah tinggal menerima begitu saja. Tapi kalau hadis qudsi itu substansi atau isi atau muatannya itu dari Allah. Kalimat-kalimat atau redaksinya itu disusun oleh Kanjeng Nabi, oleh Rasulullah. Itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Qudsi itu artinya suci. Hadis qudsi ya karena dinisbahkan kepada Allah. Maka ada istilah lain yang juga digunakan untuk menyebut hadis qudsi, itu istilahnya hadis rabbani. Hadis rabbani atau hadis ilahi. Nah, ini kuliah minimal S2 ini, Pak. Dua semester. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Qala ta'ala. Qala dawu sabah ta'ala. Qala dawu sabah Allah ta'ala maha luhur sabah Allah. Allah ta'ala berfirman. Ini panjang ini hadisnya. Coba panjenengan aja yang baca lah, Pak. Saya pengen tahu lah panjenengan sekali-kali baca. Monggo Pak Idrus. Nama sinten baca. Niki anu nih. Miki. Kan ke aku terus semua jawabnya. Baik, gantian, panjenengan siap-siap, yang lain juga nanti baca juga. Allah Ta'ala, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi, kullukum dhalla illa man Dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man ak'amtuhu fastaqimuni ud'imkum. Ya ibadi kullukum 'alim illa man kasabuhu fastaksuni aksukum. Iya, terus panjang banget terus. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfiru lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insyakum wa jinnakum kanu ala aqqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zala dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insyakum wa jinnakum kanu ala fajri qalbi afjari qalbi rajulin wahidin minkum naqasa duli dzalika syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi
fasa'aluni fasa'aluni sa'ala sa'alu fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu illa kama yanqusu muhitu idza udkhila al-bahra ya ibadi innama hiya boleh a'malukum sebenarnya juga boleh, a'malakum juga boleh, tapi ya thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairu dhalika fala yalumanna illa nafsah. Iya. Ya, memang guys, pun mereka mau. Enggak sampai isya malah. Ya. Memang penting kita ini belajar nahwu sharaf itu penting karena kadang-kadang kitab-kitab terbitan penerbit tertentu itu kadang-kadang harokatnya membingungkan. Iya, harokatnya membingungkan. Apalagi kalau bahasanya Pak Idrus itu kitabnya ndak ori. Kalau kitabnya ori, insyaallah harokatnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Allah taala maha sapa Allah, ya ibadi he bira-bira kawula ingsun. Ya ibadi he bira-bira kawula ingsun, wahai hamba-hambaku ini sak temene ingsun. Ini sak temene ingsun sesungguhnya aku Allah ya. Haramtu wis ngaromake sapa ingsun. Haramtu wis haramake sapa ingsun. Az-zulma ing kezaliman. Az-zulma ing kezaliman ala nafsi ing atase awak dhewe ing anak ala nafsi ing atase awak dhewe ne ingsun. Ala nafsi ing atase awak dhewe ne ingsun, ala nafsi terhadap diriku sendiri. Waj'altu lan wis gawe, waj'altu lan wis ndadekake sapa ingsun Allah ya. Waj'altu lan wis ndadekake sapa ingsun Allah, waj'altu dan saya menjadikan hu ing adzulm bainakum ing dalam antaraning sira kabeh. Bainakum ing dalam antaraning sira kabeh didadekake muharraman ing barang kang den haramake. Muharraman ing barang kang den haramake. Fala tadzalamu mongko ojo padha agawe zalim sapa sira kabeh. Fala tadzalamu mongko ojo padha saling agawe zalim sapa sira kabeh. Tadzalam itu dalam ilmu sharaf itu dengan dibentuk atau di model tafa'ala itu berarti ada faedah musyarakah namanya. Faedah musyarakah itu berarti melibatkan yang lain. Terjadi terjadi dua yang saling melakukan tindakan, itu namanya musyarakah. Jadi kalau kalimat zalama yazlimu itu adalah zalim atau berbuat zalim. Kalau tadzalama yatadzalamu saling berbuat zalim, berarti ada saling itu tadi loh. Ya, musyarakah. Ini hadisnya panjang, Pak ya. Nah, ini yang pertama. Kalimat yang pertama yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi ini, ya ibadi inni haramtu zulma
ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah itu memang tidak akan pernah zalim. Allah itu subhanallah, Allah itu maha adil. Zalim itu sebagai antitesa dari apa tadi? Adil. Jadi antitesanya zalim itu adalah adil. Lawannya zalim adalah adil. Zalim itu dari kalimat az-zulm itu kalau secara bahasa artinya az-zulm itu bisa diartikan gelap, Pak. Az-zulmu zulumat. Kezaliman itu adalah menjadi kegelapan-kegelapan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi zulm itu gelap. Maka orang yang zalim itu adalah orang yang hatinya gelap. Orang kalau sudah hatinya gelap, maka ya jenenge gelap, Pak, sembarang ditabrak. Kalau sudah gelap, maka dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang jelek. Itu kalau gelap. Jadi zulm itu artinya adalah gelap. Jadi orang yang zalim itu berarti orang yang hatinya gelap. Ya. Allah itu adalah zat yang adil. Maka dalam salah satu salah satu al-asma al-husna itu ada sifat al-adl. Kenapa betul? Al-adl. Allah itu adalah maha adil. Kepada siapapun Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Maka dalam Al-Quran disebut wa mallahu yuridu zulman lil ibad, atau dalam ayat yang lain wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid. Tuhanmu tidaklah sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Allah itu bukan zalim, tidak akan pernah zalim. Allah itu adil, termasuk terhadap orang kafir juga Allah itu adil, tidak zalim. Kalau zalim itu tadi secara bahasa bisa diartikan gelap. Biasanya secara istilah orang mengartikan zalim ini kenapa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim, Pak. Hati-hati ini. Kita harus meraba diri kita sendiri. Jangan-jangan kita sering menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Zalim. Oh, yang dicari contohnya ya banyak. Dan zalim itu kita bisa berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, menzalimi diri kita sendiri. Tidak memperlakukan adil diri kita itu zalim. Tidak memberikan haknya kepada diri kita itu zalim. Apalagi kepada orang lain, wah tambah bisa kita. Terhadap diri kita bisa zalim. Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang punya hak itu haknya. Maka kita dilarang tidak memberikan hak kepada orang yang berhak atau kepada yang berhak. Apa saja, Pak? Ketika kita ini hidup tidak proporsional, gitulah bahasa yang paling mudah untuk panjenengan fahami. Hidup tidak proporsional itu zalim. Adil itu proporsional, itu adil, Pak. Jangan dikira adil itu sama loh, Pak. Adil itu tidak sama. Adil itu tidak rata. Kalau ada orang memaknai adil kok sama atau rata, itu salah. Adil itu proporsional. Sesuai dengan porsinya itu adil, proporsional.
Mriki wonten sing duwe bojo loro ta? Hah? Pundi? Ngacung pundi? Ngacung. Wani ngacung napa mboten? Duwe bojo loro. Duwe bojo loro. Bojo siji, bojo pertama, anake siji, bojo kedua, anake telu. Dikai blonjo padha. Zalim ta mboten? Oh, panjenengan lho sing jawab. Ketinggali panjenengan kok pengalaman. Zalim itu tidak proporsional. Punya anak 3, satunya SD, satunya SMP, satunya kuliah. Tibake dikai sangu padha. Zalim ta mboten? Zalim, ndak adil itu. Wong kebutuhane gak padha. Sing kuliah dia butuh bensin untuk kendaraan atau untuk motor atau apa misalkan. Yang SD mungkin ya butuhnya kan hanya jajan-jajanan apa atau apa. Jadi tidak proporsional, itu zalim. Dan zalim ini, wah ini kalau dikupas itu zalim itu subhanallah, kehancuran itu karena zalim, Pak. Kehancuran dunia ini karena zalim. Apa saja itu bisa hancur karena zalim. Ketika kita tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, hancur sudah. Masjid niki nek diopeni tiyang sing mboten seneng masjid, gak ngerti carane mengelola masjid, ada ya rusak. Zalim niku, itu ndak proporsional. Gak ngerti carane ngopeni mesin, dikongkon ngopeni mesin. Itu ndak proporsional. Zalim itu. Gak iso komputer, gak iso IT, dikongkon ngopeni bangsa komputer, bangsa IT. Zalim. Nggih. Contoh-contoh yang di sekitar kita itu banyak loh, Pak. Saya sering sampaikan, jangan dikira orang itu kemudian penggaweane nang masjid terus tahajudnya rajin, posone rajin, kemudian itu baik, belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi itu adalah kezaliman. Bisa jadi itu adalah kezaliman. Wajah istirahat, kok gak istirahat? Itu zalim. Mata kita itu punya hak, fisik kita itu punya hak. Makanya kadang-kadang asli ini, kiai-kiai ku ya sing zalim. Lho nggih. Awake ku butuh istirahat. Saya ini kadang-kadang zalim atau dizalimi, kadang-kadang panjenengan menzalimi saya atau saya yang menzalim terhadap diri saya sendiri. Saya itu sebenarnya angen-angen. Iya, aku kadang-kadang sak esuk sak awan iku yo ngajar gitu. Isih dikongkon ngaji maneh mari ngene engko mari isak masih nunggu setoran, habis nunggu setoran masih ngaji lagi dengan anak-anak. Sing zalim itu kira-kira sapa? Pokoknya tidak proporsional itu zalim. Tidak proporsional itu zalim. Wayahe mangan kok gak mangan itu zalim. Punya keluarga, punya istri, tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, itu zalim. Rasulullah pernah menegur keras itu. Pernah menegur keras. Sampai kemudian Rasulullah menyampaikan, itu tadi yang saya sampaikan, fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa li 'ainika 'alaika haqqan wali zaujika 'alaika haqqan. Jasadmu, tubuhmu itu punya hak. Matamu itu punya hak untuk diistirahatkan. Keluargamu, istrimu itu juga punya hak untuk ya diperlakukan kan sebagaimana mestinya. Loh, mari. Durung-durung mari. Nggih. Makanya kita diingatkan oleh Allah ya. Waj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalam.
Dan saya, kata Allah, dan aku menjadikan kezaliman itu adalah sesuatu yang diharamkan, muharramah. Niki Allah sing dawuh ten gene hadis qudsi ngoten. Jadi zalim itu hukumnya haram. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Jangan kalian saling berlaku zalim. Jangan saling berlaku menganiaya orang lain. Jangan membebani orang lain tidak sesuai dengan kemampuannya. Zalim niku. Bojone panjenengan, baik yang laki maupun yang istri. Yang laki penghasilannya katakanlah 5 juta 1 bulan, jangan dituntut lebih dari itu zalim. Itu zalim. Yang laki juga jangan melakukan kezaliman terhadap istrinya. Bojone butuh belanja, gak dibelonjoni itu zalim, zalim nemen itu. Gelem ngeloni gak gelem belanjani, oh zalim murakkab itu jeneng. Zalim kuadrat. Insyaallah moga-moga menjadi ilmu yang manfaat barakah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.